Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta rezeki yang luar biasa sahabatku, dan tentunya perlindungan dari Bapa sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat keluargaku Yesus dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8, pekan biasa ke-31. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, relasi kita dengan sesama memiliki peran penting sahabatku. Tidak hanya untuk menunjang kesuksesan, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Rasul Paulus pernah berbicara mengenai apa yang ada dan terjadi di dalam relasi antara jemaat yang ada di Roma sahabatku. Paulus perlu memberikan nasihat dan teguran jikalau ada hal yang keliru di antara jemaat, meskipun tidak gampang untuk melakukannya sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus agak berhati-hati sebagai seorang hamba Tuhan, sekalipun pada saat yang sama ia juga menyatakan dirinya sebagai otoritas untuk menegur mereka sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dalam Injil kesempatan ini dikisahkan tentang bendahara yang tidak jujur sahabatku. Lalu apa sesungguhnya hendak disampaikan Yesus ketika berbicara tentang bendahara yang tidak jujur dan dihubungkan dengan ungkapan tentang anak-anak dunia dan anak-anak terang sahabatku? Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sebagaimana disampaikan bahwa anak-anak dunia lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, dan anak-anak terang akan mengejar hal-hal sorgawi sahabatku. Nah, oleh sebab itu
Kita diundang untuk lebih bijaksana terhadap anugerah harta kita, sahabatku, yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, sebagaimana kita hidup adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, demikian jugalah harta yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita, sahabatku. Maka marilah kita memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan dengan bijaksana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan firman ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa, kasihanilah kami orang berdosa. Ya Tuhan, ya Allah kami, banyak hal yang tidak mampu kami pahami dalam kehidupan ini. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk hidup dalam kejujuran. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana berkat-Mu. Segala harta yang kami miliki menjadi sarana firman yang hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kami juga mendoakan pula ya Tuhan bagi mereka-mereka yang terkucilkan, lemah, tersingkir, sakit hati ya Tuhan, beban mental. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan batin dan iman mereka, dan mereka beroleh sukacita dari-Mu. Kami juga mendoakan pula ya Tuhan bagi para subscriber kami, sesawi Ko Yesus dan penonton setia sesawi Ko Yesus ya Tuhan. Engkau jamah kehidupan mereka, Engkau berikan hikmat sukacita dalam hidup mereka, beroleh berkat yang melimpah dari-Mu. Amin. Semoga hari-hari yang kami lewati, kami lakukan ya Tuhan, selalu penuh sukacita dari-Mu, dan itu semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat kalau muda Ko Yesus, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan dan kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan iman mereka, yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.